Pemerintah ini kan banyak regulasi baru, terus kemudian juga implementasi, belum MIP juga ya, mitra instansi pemerintah ya. Undang-undang Minerba akan segera berlaku. Ini Anda melihatnya seperti apa sih? Saya melihat kalau gini, kita perlu sangat kepastian hukum untuk kepastian berbisnis ke depan. Itu sangat jadi penting. Highlights-nya itu. Bagaimana nanti dengan pasar yang semakin sempit dengan banyaknya aturan, sementara izin yang dikeluarkan juga semakin banyak gitu. Ini kan tidak apple to apple dengan niatnya. Jadi kami rasa highlights untuk kepastian hukum itu sangat menjadi concern kita di dunia bisnis itu sendiri. Supaya regulasi itu tidak terus berubah-ubah terus. Karena kita membaca ujung-ujungnya adalah market yang akan melihat. Kalau dari segi penambangnya, saya setuju dengan Pak Kris tadi soal bagaimana aturan, baik lingkungan, baik cadangan, konservasi. Ini kan kita bicara long term untuk masalah batu bara ya. Walaupun mungkin banyak yang berpendapat ini energi fosil dan segala macam. Tapi di Indonesia pada kenyataannya kita masih punya cadangan yang cukup banyak. Kita juga masih memerlukan ini dari sudut PNBP dan segala macam. Balik lagi Mbak, aturan yang jelas, aturan kepastian hukum, dan sosialisasi pastinya, saya kembalikan lagi, itu menjadi catatan penting buat kami, para penambang. Karena kalau kita nggak pasti, dari segi aturan ini semakin sulit bagaimana pasar membaca. Pasar juga pasti akan bereaksi bahwa, oh apakah Indonesia ini masih bisa oke sebagai negara tujuan. Ingat kalau misalnya kita pengekspor batu bara itu kita memang pertama. Tapi ada lagi dari Australia, Rusia, South Africa, yang mungkin justru mengambil keuntungan dari aturan-aturan atau ketidakpastian hukum di Indonesia, yang saya pikir mudah-mudahan pasti, saya yakin juga pemerintah pasti punya plan sendiri supaya kita tetap bisa kompetitif dan segala macamnya. Pak Kris, Anda mau menambahkan, tadi Anda juga sudah langsung bereaksi terhadap ketika saya sebut MIP, Anda langsung bereaksi begitu. Iya, MIP itu satu lagi dari sisi satu undang-undang Minerba, kemudian MIP. Saya undang-undang Minerba dulu lah. Jadi undang-undang Minerba ini harusnya menjadi menjadi kita tuh backgroundnya sedikit bahwa undang-undang Minerba itu undang-undang Minerba nomor 4, nomor 5 atau lupa saya tahun 2009. Sampai sekarang berarti sudah hampir 16 tahun dan dirubah 4 kali. Jadi yang tadi disampaikan Mbak Gita bahwa hampir 4 tahun kita rubah undang-undang itu. Jadi artinya apa? Ketidakpastian lagi tuh. Jadi sedangkan kita sekarang ini di undang-undang Minerba kita harus diwajibkan nilai tambah industrialisasi, harusnya makin terregulasi dan tidak ada banyak perubahan karena investasi untuk industrialisasinya harus perlu kepastian, itu satu. Kedua, ngomongin tentang MIP. MIP ini kan sebenarnya konsepnya adalah bagaimana caranya kita mensubsidi atau kemandirian energi hingga harga listrik kita murah karena untuk pertumbuhan. Tapi sekarang ini yang kita lihat adalah ada hal yang tidak pas kira-kira gitu bahwa subsidinya ini dibebankan kepada para penambang. Harusnya akan bagus kalau bentuknya ya sekarang ini konsep MIP itu saya setuju banget karena itu gotong royong kira-kira kayak kalau di sawit ada BPD PKS kira-kira gitu. Sekarang dibebankan para penambang yang 25% kira-kira gitu, yang gede-gede, kemudian ada penunjukan langsung juga atau penugasan sehingga hal ini akan mendistorsi lagi seperti kayak HBA ini. 1,5 tahun ya nggak selesai-selesai ini. 1,5 tahun nggak selesai. Jadi bayangan aku adalah kalau PLN, harga PLN-nya 70, emang ada beberapa perdebatan ya. Gimana nggak PLN 70 jadi naikin 90 dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa kita harga listrik harus murah. Kalau listrik nggak murah, kita nggak akan tumbuh. Karena ya bayangkan aja Mbak, kalau harga listrik murah pasti emak-emak masih marah, bukan harga ini lagi. Jadi artinya listrik harus bikin murah. Caranya ya mungkin dengan bergotong royong ini, dengan MIP mungkin bayanganku lebih menarik itu Mbak. Tantangan realnya sebenarnya di komoditi ini, di batu bara begitu ya. Belum lagi harus menghadapi regulasi yang ada, tapi kan kita ada real challenge, sebenarnya ada real tantangan yang sebenarnya harus dihadapi nih di sepanjang 2025 yang Anda soroti. Kalau di tantangan di 2025 tentang kepastian hukum yang saya highlight tadi juga, kita juga saat ini biaya penambangan juga semakin bertambah, terutama dengan B40 yang terakhir, di mana penambang harus membayar ekstra lagi untuk ngikutin aturan tentang B40 dan kondisi market saat ini yang tidak bisa ditebak karena negara-negara tujuan ekspor kita juga sudah punya langkah-langkah sendiri untuk menyuplai batu bara atau kebutuhan dalam negeri mereka. Kita punya 2 negara tujuan, Cina dan India, yang dua-duanya sedang menggalakkan sekali untuk produksi dalam negeri mereka. Nah ini juga harus jadi catatan bagaimana nantinya kita bisa bersaing atau tetap menjadi eksportir ke 2 negara tersebut.
dengan kondisi yang seperti ini. Saya rasa masih banyak tantangan-tantangan yang lain juga. Belum lagi kalau di asosiasi sendiri kami selalu dari tahun ke tahun itu menyoroti tentang penambangan ilegal yang sebetulnya belum pernah selesai-selesai juga. Nah, penambangan ilegal ini juga harus jadi concern gimana penambangan ilegal ini tetap masih ada. Kita tidak boleh menutup mata soal itu, dan ini bagaimana nantinya lewat Gakum yang sudah terbentuk di ESDM bisa atau tidak, karena ini akan berpengaruh sekali Mbak terhadap nanti penerimaan negara yang bolong-bolongnya itu ya Pak Kris, bukan cuma of course itu ada masalah lingkungan juga yang ditimbulkan, ada kerugian negara dan efek yang macam-macam. Selain yang saya bilang tadi, ya itulah 2025 ini mungkin challenging juga, kepastian hukum ada, tapi ya kami pikir dengan pemerintah juga melihat dari sisi penambang ini sangat penting supaya kita sama-sama bisa berjalan beriringan antara kebutuhan batu bara dan sekarang bagaimana nanti penerimaan negara juga, yang gimana juga kita menopang untuk penerimaan negara itu bisa selaras Mbak. Jadi sebuah aturan juga sebelum sosialisasi itu penting, walaupun kadang-kadang kedengarannya klise, tapi ini kan sudah kita bisa lihat ya Pak Kris ya, dengan ada aturan yang ada. Iya. Baik Pak Kris, mungkin Anda ingin menambahkan? Iya, harus ditambahkan karena memang tadi Mbak kita ngomongin tentang domestik, ya Mas, sedikit tak tambahkan bahwa memang PNBP sebagai target pemerintah ini memang harus kalau bisa lebih tinggi lagi di tahun ini. Tapi kan gimana mau tinggi kalau sekarang ini market atau demand sekarang udah menyusut satu itu. Kedua bahwa kita ngelihat juga di China itu dengan info seperti ini aja mereka udah bilang aku akan kurangin import Indonesia. Bisa dibaca di Bloomberg, di Argus, dimanapun semua. Artinya mereka dengan gampang naikin produksi. Dan kita dia akan melihat arbitrage, ya, lebih murah import atau domestiknya. Jadi kalau dia lebih bagus domestik dia akan tinggalin kita, itu satu. Kedua di China, di India sendiri juga. Domestiknya juga increase walaupun kendalanya di sana memang lahan juga di sana di India. Jadi dia sekarang udah ngarah ke 1 billion ton per tahun dibandingkan kita yang 800. Jadi India harus hati-hati. Yang terakhir adalah harga energi ini kan sangat tergantung dengan LNG sekarang ini. Jadi kalau LNG-nya supply-nya sudah fix, sudah gara-gara kemarin kasus Ukraina Rusia itu perang, mereka akan LNG sekarang udah normal lagi, sehingga akibatnya apa? Orang akan pindah ke LNG dibandingkan ke batu bara. Dan terakhir adalah ya pertumbuhan di seluruh dunia tahun ini nggak gede-gede amat. Betul. Jadi ya tantangannya gede banget. Jadi setiap kalau mau ngambil keputusan, efeknya nanti ujung-ujungnya ke PNBP, kontribusi minerba yang sangat besar itu akan menurun. Apalagi 8% ya Pak? 8%. Ya. Dan kontribusi diharapkan juga yang utama juga dari barang tambang ya, seperti batu bara diantaranya gitu ya. Betul.